gasnya yang mungkin bisa menjadi bahan apa namanya? Nggak ada. Udah saya kasih ini deh. Saya copot. Hah? Iya, saya copot. Iya, saya copot. Oke. eh ya setelah sebentar. Kamu tes dulu. Seperti apa tadi saya ada yang ganggu tadi jadi ini. Radifa, oh kamu muncul Radifa. Wah, kangen nih Nah, saya, Ustaz. saya kangen sama Radifa nih kan. Iya. Radifa minta request berapa nilainya requestnya? Radifa, ah, Nah, Ustaz. oh aja. Iya Radifa. Sebentar ya. Eh, sebenarnya kuliah Zoom itu enak ya, menurut saya. Enaknya kenapa? Ya, dari rumah, ya dari rumah. Cuman sayangnya karena Anda dienakan jadi keenakan gitu Pak. Iya, jadi keenakan. Maksudnya gini, kalau namanya pas kuliah ya Anda kuliah lah ya. Duduk manis di situ di depan layar komputer, duduk manis di situ di mana? Di depan layar komputer, kemudian atau di depan layar laptop atau di depan HP ya. Terus buka kamera, cari sinyal yang bagus. Jangan selalu beralasan sinyalnya jelek gitu kan. Iya, sinyal jelek itu ya paling klasik ya kan. Saya misalnya lebih baik nggak ngajar kalau misalnya sinyalnya jelek misalnya kan gitu. Nggak ngajar ya, sinyal jelek gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena saya memang perlu sinyal bagus gitu kan. Nah, jadi saya apa namanya perlu cari sinyal yang bagus. Maka saya langsung tidak mau ngajar kalau misalnya apa namanya eh, komunikasinya tidak lancar gitu. Nah, jadi kalau kita mau sering mau berlatih menerjemahkan, maka nanti ujiannya itu adalah ujian praktek ya, ujian praktek menerjemahkan. Tidak hanya teorinya, tetapi praktek menerjemahkan ya. Walaupun walaupun apa namanya eh, terjemahan itu ya memang agak susah menurut saya. Ini saya berikan atau gini aja Zilfa dulu deh. Zilfa dulu untuk menjelaskan tentang pendekatan dan metode. Nanti baru saya akan kasih contoh-contohnya sekaligus apa namanya eh, mengaitkan dengan apa yang Zilfa sudah kemukakan. Ya, silakan Zilfa untuk apa namanya Zilfa dan Rasa, ya. Zilfa dan Rasa untuk memberikan paparannya kepada teman-teman untuk apa namanya memperhatikan apa yang dikatakan atau dijelaskan oleh Zilfa sama Rasa. Oke, saya apa namanya mute dulu punya saya. Silahkan punya Zilfa untuk ditampilkan. Iya. Sebentar saya off kamera ya, sebentar aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ustaz Cakam Failasuf selaku dosen pengampu mata kuliah teori terjemah dan teman-teman sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kali ini. Saya Rasya Sabirina akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pendekatan dan metode penerjemahan. Adapun anggota kelompok saya adalah Zilfa Zahra. Nah, ini adalah sebuah pembahasan, yaitu ada pendekatan penerjemah, maksud dan tujuan setiap pendekatan dalam penerjemahan, dan metode penerjemahan. Boleh selanjutnya dipersilakan kepada Zilfa untuk membacakan materi yang pertama. Eh, Baik, terima kasih kepada Rena. Yang pertama ada pendekatan penerjemahan. Pendekatan penerjemahan mengacu pada berbagai cara atau strategi yang digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan isi dari satu bahasa ke bahasa lain dengan cara yang sesuai dan efektif. Dan ini ada jenis-jenis penerjemahan yang maksudnya yang umum digunakan, yaitu pertama, penerjemahan literal atau kata per kata atau word for word. Pendekatan ini mengutamakan ketepatan saat menerjemahkan kata-kata dari bahasa sumber ke bahasa target. Yang kedua, ada penerjemahan bebas atau free translation, yaitu pendekatan ini memungkinkan penerjemah untuk lebih leluasa menginterpretasikan dan menyampaikan pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Yang ketiga, ada penerjemahan idiomatik. Pendekatan ini berupaya mempertahankan idiom dan frasa yang berbeda dalam bahasa sumber dan juga mengidentifikasi padanannya yang setara atau serupa dalam bahasa target. Yang keempat, ada penerjemahan adaptasi. eh, Biasanya memerlukan penyesuaian signifikan terhadap teks bahasa asli agar lebih relevan dengan budaya, latar belakang, atau permintaan dari pembaca bahasa target. Yang kelima, ada penerjemahan resmi atau formal. Biasanya berfokus pada pemenuhan norma dan standar formal bahasa target. Penerjemah memilih kosakata dan pola kalimat yang mencerminkan tingkat formalitas yang diperlukan. Yang kedua adalah maksud dan tujuan setiap pendekatan dalam penerjemahan. Yang pertama, penerjemahan literal atau kata per kata. Pendekatan ini berusaha mempertahankan keakuratan dan keaslian teks asli semaksimal mungkin. Tujuan utamanya yaitu menjamin bahwa materi asli jelas dan memiliki makna yang pasti. Yang kedua, penerjemahan bebas. Pendekatan ini memungkinkan penerjemah untuk menafsirkan dan menyajikan makna teks bahasa sumber dengan cara yang lebih kreatif dan fleksibel. Tujuan dari pendekatan ini eh, untuk menciptakan teks bahasa target yang lebih alami dan jelas bagi pembaca yang dituju. Yang ketiga, penerjemahan idiomatik. Biasanya berfokus dalam mempelajari idiom, frasa, atau ungkapan dari bahasa sumber sambil mencari padanan yang sama atau mirip dalam bahasa target. Tujuan dari pendekatan ini untuk memastikan bahwa makna dan kehalusan idiom atau frasa yang umum dipertahankan selama penerjemahan. Yang keempat, ada penerjemahan adaptasi. Pendekatan ini mengharuskan penerjemah untuk mengubah secara signifikan teks bahasa sumber agar lebih sesuai dengan budaya, situasi, atau tuntutan pembaca bahasa target. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa teks sasaran memenuhi kebutuhan dan harapan pembaca yang dituju. Dan terakhir ada penerjemahan resmi atau formal. Biasanya pendekatan ini memusatkan perhatian pada kesesuaian dengan norma dan standar formal bahasa target. Biasanya tujuan dari pendekatan ini untuk menjamin bahwa teks bahasa target mengikuti standar dan standar linguistik yang berlaku dalam situasi resmi atau formal.
Lalu ada menurut Jacobson tentang maksud dan tujuan setiap pendekatan dalam penerjemahan, yaitu dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan makna linguistik dan kesepadanan kata. Yang pertama, penerjemahan intralingual, atau disebut juga dengan penyusunan kembali, adalah penafsiran tanda-tanda verbal dengan menggunakan tanda-tanda dari bahasa yang sama. Terjemahan interlingual merupakan terjemahan tradisional yang menjadi fokus kajian dalam kajian terjemahan atau translation studies. Yang kedua, penerjemahan interlingual atau penerjemahan aktual adalah pemahaman terhadap indikasi lisan dalam bahasa lain. Penerjemahan interlingual digunakan ketika seseorang ingin menyampaikan sesuatu dengan metode yang berbeda, seperti melalui ungkapan atau teks dalam bahasa yang sama, untuk menjelaskan atau memperjelas sesuatu yang telah dibahas atau ditulis. Yang ketiga, ada penerjemahan intersemiotik atau dikenal juga dengan istilah transmutasi. Adalah pemahaman tanda-tanda verbal dengan menggunakan sistem penanda nonverbal. Penerjemahan intersemiotik terjadi ketika sebuah kata tertulis diterjemahkan ke dalam media lain seperti musik, film, atau lukisan. Selanjutnya ada metode penerjemahan. Menurut Newmark, metode penerjemahan adalah sebuah proses penerjemahan tertentu yang dipilih atau dipercayai oleh penerjemah terhadap sebuah penugasan. Newmark membagi penerjemahan ke dalam 2 metode, yakni penerjemahan yang berpihak pada bahasa sumber dan penerjemahan yang berpihak pada sasaran. Penerjemahan yang berpihak pada sumber terdiri dari penerjemahan kata demi kata atau word for word translation. Metode ini biasanya dilakukan sebagai tahap awal penerjemahan kalimat yang sulit. Urutan kata dalam bahasa sumber diperhatikan. Kata demi kata diterjemahkan di bawah bahasa sumber secara makna umum tanpa melihat konteks. Yang kedua ada penerjemahan harfiah atau literal translation. Metode harfiah juga dilakukan dengan penerjemahan kata per kata tanpa melihat konteks. Namun konstruksi gramatika bahasa sumber dikonversikan ke dalam konstruksi gramatika bahasa sasaran atau tujuan dengan padanan yang paling dekat. Yang ketiga ada penerjemahan setia atau full translation. Metode setia ini tetap mempertahankan struktur gramatikal meski berupaya memproduksi makna kontekstual bahasa sumber, yakni kata-kata yang bermuatan budaya diterjemahkan. Terus ada penerjemahan semantik. Penerjemahan semantik ini bersifat fleksibel. Ia memberi ruang bebas dan empati kepada penerjemah untuk berkreativitas. Penerjemah semantik berkompromi pada tataran makna guna meraih asuransi. Permainan kata juga dilakukan. Nah, terus ada penerjemahan yang berpihak pada bahasa sasaran. Yang pertama ada penerjemahan adaptasi. Penerjemahan adaptasi merupakan penerjemahan yang paling bebas di antara penerjemahan lain. Budaya bahasa sumber dialihkan ke bahasa sasaran namun tetap mempertahankan tema dan inti bahasa sumber. Terus ada penerjemahan bebas atau free translation. Penerjemahan ini mengutamakan isi meski dengan mengorbankan bentuk. Penerjemahan ini bersifat parafrase, yakni hasil terjemahan bisa dirancang atau terus yang ketiga ada penerjemahan idiomatik atau idiomatic translation. Penerjemahan ini menggunakan idiom yang tidak terdapat dalam teks bahasa sumber. Tujuannya adalah memproduksi pesan atau amanat bahasa sumber dengan menggunakan nuansa makna. Terus yang keempat ada penerjemahan komunikatif atau communication translation. Penerjemahan ini lebih mudah diterima dan dipahami oleh pengguna bahasa sumber karena penerjemahan dilakukan dengan mereproduksi makna kontekstual. Penerjemahan bisa membetulkan atau memperbaiki kata-kata dan struktur yang kaku dengan yang lebih luas dan mudah dicerna.
Ini dalam syarat ada terjemahan harfiah. Kategori ini meliputi terjemahan yang sangat setia dan taat asas terhadap teks sumber. Kesetiaan biasanya digambarkan dengan ketaat-asasan penerjemahan terhadap aspek tata bahasa teks sumber, seperti urutan-urutan bahasa, bentuk frasa, bentuk kalimat, dan sebagainya. Terus ada terjemah di al-tasruf atau tasrufiyah. Kategori ini menunjukkan kepada terjemahan yang kurang mempedulikan aturan tata bahasa dari bahasa sumber. Orientasi dan sasaran yang ditonjolkan adalah pemindahan makna. Adanya perbedaan dua kategori ini hanya ada pada tataran teoritis dan konseptual. Selanjutnya, ini ada modelnya ya, ada terjemahan langsung atau terjemah al-fawriyah. Terjemah yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Terus ada terjemah tidak langsung atau terjemah asli. Model ini sering disebut dengan terjemah biasa atau tidak langsung. Artinya penerjemahan yang dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu. Terjemahan model ini paling banyak dilakukan untuk menerjemahkan naskah-naskah tulisan, terutama buku. Nah, selanjutnya, saya tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsungkan kalian.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan pada Ustaz Cakap.
Sorry, 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 sorry. Iya, ada tamu masalahnya. Yuk, halo. Halo, pada keluar. Halo, pada kemana ini orangnya? Sorry, 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 man. Sorry, sorry, man. Halo, pada keluar. Saya ada tamu sebentar aja, GPL nggak pakai lama. Iya, 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 iya. Rasa mana nih kok nggak keluar? Rasa-rasa. Pada kemana rasa-rasa? Rasa-rasa. Ada ya? Ada Ustaz. Semester 120 di teater. Iya, PPT-nya. Zilfa. Bentar. Iya, kita. Udah selesai, Zilfa? Udah selesai ya. Tadi saya sambung pakai apa namanya? eh bentar, ini ada tahu ada repot juga. Iya, saya ada tamu di tamunya lagi. Tamu agak penting lagi. Datangnya tidak tepat waktu tamunya. Saya sedang mengajar. Oke, mana yang lain nih? Waduh, saya minta maaf ini ya. Jadi terganggu nih. Iya. Haji Muhammad, Iya Ustaz, ada ya? Muhammad Haji, Haji Muhammad. Iya, iya, iya. Tadi sudah dijelaskan sama Zilfa, ya, tentang pendekatan dan metode di sana ada literal, ada kata per kata ya. Iya, ada bebas, ada idiomatik, ada adaptasi, ada resmi, ada formal. Nah, sekarang apa namanya? Kita lihat ya, kita praktekkan. Nanti Anda akan tahu hasilnya ya. Hasilnya itu hasilnya akan tahu bagaimana eh, misalnya ya, apa namanya? Ini ada sebuah terjemahan, sebuah buku yang mungkin akan mudah ya, akan mudah dilihat oleh Anda. Ini akan mudah ya. Ini Radifa lagi kemana saya nggak tahu. Radifa di jalan-jalan. Radifa, Rara. Nah, ini ada buku nih yang buka kamera cuman 3 orang ini yang buka kamera. Aji, Rara, udah kemana ya? Nggak tahu. Imadul Hamdi, iya. Kemudian nih siapa lagi nggak mau buka kamera, ya? Oke. Di situ ada
Ini judulnya ya, judulnya aja nih. Kita akan lihat judul. Dari segi judul aja, Anda nanti akan bagaimana cara menerjemahkannya. Nah, ini. Nah, ini. Ini bacaannya apa, Hamdi? Isna hayataka. Isna hayataka ya. Isna hayataka. Ini. Anda tahu bahwa kata sona yasna'u itu artinya adalah apa? Membuat. Membuat ya, membuat. Di sona yasna'u ketika isna hayataka. Jadi apa kira-kira? Nah, Kalau di situ, lugawiyahnya nggak nyambung, Ustaz. nah, lughawiyahnya nggak nyambung kan? Nah, oleh karena itu, supaya nanti Anda menjadi apa namanya, bagaimana sebuah terjemahan itu melalui pendekatan apa, ya. Nah, itu Anda akan di situ terjemahan langsungnya bagaimana? Nah, terus bagaimana terjemahan adaptasinya, formalnya, bebasnya, apakah semua bisa dilakukan atau tidak? Nah, itu nanti kita akan lihat. Nanti kita akan lihat ya. Nah, ada penerjemahan intralingual, ada interlingual, ada intersemiotik. Nah, ketika Anda menemukan teks seperti itu, ya, teks seperti yang tadi saya tulis, saya hubungkan ya, yang tadi saya ini ketika word by word ya atau kata demi kata ya, isna hayataka, buatlah kehidupanmu. Buatlah kehidupanmu. Apa kira-kira buatlah kehidupanmu? Nah, Anda tidak bisa serta-merta untuk menerjemahkan ya seperti ini ya. Coba kita apa namanya? Kita lihat ya. Nah, sekarang kita tinggalkan ini. Ini kita tinggalkan dulu ya, kita tinggalkan dulu untuk apa namanya? Bagaimana nanti Anda akan menerjemahkan. Iya. Sekarang kita lihat pada paragraf berikutnya. Nah, di sini ada paragraf berikutnya. Ini pakai baris lagi ya. Nah, kullu insanin fi hadhil hayati qadirun. Ya, coba dibaca siapa? Di situ yang buka kamera siapa? Cuman Imat aja sama Sabirina sama Rasa. Yang lainnya nggak buka. Diva nih, Diva buka kamera ya kan? Para Diva. Oke, oke deh. Si Imadul Hamdi coba baca, Imadul Hamdi. Ya, nah, Imadul Hamdi di sini coba baca. Kullu insanin fi hadhil hayati qadirun ila haddin ma an yasna'a hayatah faqiratan aw ghaniyatan sa'idatan aw syaqiyatan basimatan aw abisatan awwalu nasihatin lak la tay'as wa anta tawaqqa'al khaira fi mustaqbalik la taqul innaka lasta nabighah wala inna zurufa diddaka fal'alimu la yahtaju ila nawabigh wahdahum wan najahu laisa maqsuran 'alan nabighina duna ghairihim. Kok mati. Iya. Sekarang kalau kita lihat di situ, ya kan? Sekarang Anda itu eh, ada proses penerjemahan nanti ya. Di belakang nanti ada proses penerjemahan. Anda, seperti tadi saya katakan, adalah ada proses reseptif. Ada proses reseptif. Sekarang Anda menerima sebuah teks, ya, menerima sebuah teks. Pertanyaan saya, apakah di sini ada kosakata yang Anda tidak paham? Nah, ini hal yang sangat apa namanya simple, ya. Terjemahan yang sangat simple. Adakah kosakata yang tidak paham, Kohana? Allah, Ustaz. Hah? Nggak ada kan? Gak ada. Nggak ada ya? Ada nggak, Kohana? Gak ada, Ustaz. Nggak ada. Diva ada nggak?
Ada Ustadz. Ada, Diva ada. Mana Diva yang ada? Yang ini Ustadz. Yang Mana mana? tadi? Eh, Nawabil. Nabiloh. Nabiroh, Nawabih, Nabiroh. Sekarang Diva cari di apa namanya di Google Translate-nya apa? Nah, jadi ketika Anda tidak paham, Anda coba cari ke Google Translate supaya eh, apa namanya nanti akan paham, ya. Sebuah pencarian yang melalui petualangan itu akan lebih apa namanya lebih kena di otaknya daripada saya ngomong, ya. Ketika Anda saya kasih tahu nabi, ya, nabi atau nabiroh, ya, itu artinya ini, gitu loh. Itu cepat hilang, ya. Tapi kalau Anda mencarinya, ya, itu pasti akan apa namanya tidak hilang, ya kan? Oke, apa Diva? Jenius Ustadz. Jenius. Ya, jenius. Ternyata jenius itu bahasa Arabnya adalah eh, bahasa Arabnya adalah apa? Nabiqoh, ya, nabiqoh. Nah, sekarang Anda sudah tahu semuanya, ya, Anda tahu semuanya kan? Kalau sudah tahu semuanya, sekarang bagaimana terjemahannya? Nah, nanti sekarang word by word dulu, ya. Ada kulu, Anda tahu. Ada insan, Anda tahu. Ada hadihi, Anda tahu. Ada al-hayah, tahu. Ada qadirun, Anda tahu. Ya kan? Nah, kira-kira terjemahannya seperti apa? Gitu. Kira-kira seperti apa gitu? Hmm? Apa kira-kira terjemahannya? Oh, astagfirullah. Apa kira-kira terjemahan di situ? Hana bisa. Yang lain pada takut ini nggak buka kamera pada takut ini. Iya. Kohana bisa kan? Insya Allah Ustadz. Ya, coba Kohana. Nahyu kullu insanin fi hadhil hayati qadirun. Setiap manusia itu di dalam kehidupannya ini memiliki kekuasaan. Bila hadima ayasna hayatihi terhadap suatu tujuan yang membuatnya dia hidup. Mm-mm. Fakirot, fakirotan ada yang fakir atau ghaniyatan atau yang kaya. Saidatan ada yang bahagia, ausakiyatan atau eh kalau aku Ustaz, ini kalau yang perkataannya lugunya itu artinya keburukan ya Ustaz. Iya, nggak bahagia lah gitu loh, sedih gitu loh. Mm-mm. Ya, coba itu, ya. Eh, Terus ada yang tersenyum atau ada yang mukanya mengkerut gitu Ustaz. Nasihat pertama untukmu, tak yas apa karena kurang tahu yang tak as Ustaz. Tak as. Orang tahu apa? Yang lah Artinya apa sih itu? Coba Anda cari tahu artinya.
Nah, kalau saya kasih tahu, mungkin sih bisa saja ya apa namanya, eh saya ngasih tahu sama Anda bisa ya. Jangan menyerah ya Ustaz, Masa atau ada jangan mungkin yang khawatir, lain? atau jangan khawatir. Jangan menyerah atau jangan ada apa nih? Mana tadi? Iya Lah Ustaz. ini? Nah, Hah? janganlah menyerah atau khawatir ya Ustaz. Jangan menyerah atau khawatir. Apa? Coba apa namanya? Apa coba artinya? Afwan Ustaz, slide-nya keganti ya. Oh, slide ganti. Nah Ustaz, Oh, slide ganti ya. Sebentar. Oh, slide ganti ya. Mana tadi? Kok hilang? Mana coba lihat. Oh, ini. Slide-nya ganti. Ganti apa tadi? Slide-nya. Nah, ini dia. Oke, ini kan? Ini slide-nya udah ya? ya Ustaz. Tadi, iya. Apa yang tadi ditanyakan? Latai as itu ya? Iya. Oke. Nggak tahu artinya? Nggak tahu artinya? Putus asa, Putus asa. Berarti jangan janganlah putus asa. jangan putus asa. Nah, di sini ada lagi. Wa anta tawaqqu al khaira fi mustaqbalika. Wa anta tawaqqu al khaira fi mustaqbalika. Apa coba artinya? Pusing kan? Anda tahu artinya, tapi nggak tahu maksudnya. Ya, tahu artinya, tapi nggak tahu maksudnya. Gimana coba? Ya, Aji, Aji kemana nih Aji? Hadir Ustaz. Hadir, kok nggak muncul? Aku kacau. Ya, hadir Ustaz. Imat, kemana Imat? Rara? Hadir Ustaz. Iya, coba itu diartikan wa anta tawaqqu al khaira fi mustaqbalika. La taqul innaka lastanabi wala inna dhurufa dhiddak. Ya. Fal alam la yahtaju ila nawabighi wahdahum wan najahu laisa maqsuran ala nabighina duna ghairihim. Gampang kan? Ini gampang-gampang susah gitu loh. Susah-susah gampang. Iya. Mana si Radifa? Radifa suruh terjemahin Pak Radifa. Radifa, Radif. Kemana lagi orang ini? Radifa, ngabur dia. Nah, Ustaz, Ini terjemahinnya. Katanya mau nilai, nilai bagus. Terjemahin coba. yang mana Ustaz? Yang mana lagi ya? Astagfirullah. Ya semuanya. Yang mana lagi? Ayo coba terjemahin lo. Kayak lu lagi. Ayo terjemahin. Baik Ustaz. Ayo terjemahin. Jangan diam aja. Halo, 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 halo. Baik Ustaz. Kul kullu insanin fi hadhil hayati qadirun. Setiap manusia qadirun. Insani fi hadhihi.
qadir. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya, ini Anda saya kasih tag yang sangat apa namanya sederhana sekali. Tes yang sangat sederhana sekali dan nggak ada kosakata yang susah kan? Nggak ada sama sekali kosakata yang susah. Nah, tetapi coba maksudnya apa? Ayo maksudnya apa? Iya, maksudnya apa? Nggak ngerti ya? Nah, Anda harus mulai banyak belajar ini maksud saya kan? Harus mulai banyak belajar. Ini ada tulisan, ada teks yang sudah ada barisnya, ya, untuk memproduksi kosakata kembali, ya, dari teks yang Anda terima, teks yang Anda resepsi, teks yang sudah direseptif, ya, kemudian coba diproduksi kembali menjadi sebuah bahasa yang bahasa di luar bahasa Arabnya, ya, artinya Anda menerjemahkan. Bisa nggak, Radifa? Radifa, kemana kau? Ya Ustadz, Bisa nggak terjemahan Anda? ulang. Bismillah. Kullu insani fi hadil hayati qadirun. Terjemahkan, bukan dibaca. Ya. Setiap manusia dalam hidup ini mampu sampai batas tertentu. Mm-mm. Terus ila haddin ma ila Mm-mm. haddin ma ila haddin ma itu sampai batas tertentu ya Ustaz. Ya. An yasna'a hayatahu. Artinya Mm-mm. membuat hidupnya. Membuat hidupnya fakirotan au moniyatan. Membuat hidupnya menjadi miskin ataupun kaya. Terus? Fakirotan au goniyatan sa'idatan au syakiyatan. Itu bahagia atau sengsara, tersenyum atau cemberut. Mm-mm. Kemudian basimatan au abisatan. Awalu basimatan au abisatan. Oh ini masih nyambung Ustaz. Sa'idatan au sakiyatan ba, basimatan au abisatan. Bahagia bahagia atau sengsara, tersenyum atau cemberut. Kemudian awalu nasihatin laka. Nasihat pertama saya kepada Anda, la tab'as wa an Lah, la tab'as. lah Oh, apa? la tai'asu, la tai'asa. Lah teas. La tai'as, la tai'as wa an tatawaqqa'al khaira fi mustaqbalik. Iya, Itu artinya apa? artinya
Jangan putus asa dan harapkan kebaikan di masa depan Anda. Terus, Ya, terus. la takul innaka lasta nabigotan. Iya. La takul. Kemudian artinya itu, dan jangan Mm-mm. mengatakan bahwa Anda bukan seorang yang jenius. Mm-mm. Terus, wala inna, wala inna, wala inna zoruf, zorufa sid bid- bidak, bidak, Ya, terus. atau keadaan tidak mendukung Anda. Mm-mm. Fal alamu la yahtaju ilan nawab ilan nawab bagi wahdahum. Ya, terus. Dunia tidak hanya membutuhkan orang-orang jenius. Wan najahu laisal maksuran ala ghairihim. Dan kesuksesan tidak terbatas pada orang-orang jenius tanpa yang lain. Iya, iya, iya. Pinter nih Radifa nih. Iya. Radifa pinter nih. Ini waktunya sudah habis sebenarnya ya. Karena tadi masuknya kita terlambat ya. Oke, saya tambah dikit aja nggak pakai lama. Oke. Nanti Anda akan menerjemahkan bagaimana yang di atas itu kan. Ini pada mati semua ini heran. Nggak ada satupun yang hidup. Iya, Diva mati. Rasa mati. Iya. Walaupun saya apa namanya buka share screen ya, tetapi saya kan masih bisa lihat nih Rasa baru buka nih pakai masker, maskernya pakai kerudung gitu kan. Nah, Diva gitu kan. Yang lain Rara cuma kelihatan jidatnya nih kan. Mm-mm. Masih kelihatan kita di sini ya, tenang aja. Rida cuma nongol doang dikit ya kan. Nongol dong segede saya gitu kan, gede itu kan. Oh, ya kan. Itu dong. Iya. Ini Radifa juga pakai kaos aja nih bangun tidur itu kaosnya nggak pakai kerah lagi gitu kan. Makanya dia ini apa namanya nggak berani buka gitu kan. Saya berani buka nih pakai kerah nih kan, pakai kerah ya. Nah, pakai baju batik. Jadi gitu. Nah, terus apa namanya eh, kita perhatikan di situ kan. Nah, ini wa anta tawaqqu al khairu fi mustaqbalik. Sekarang kalau saya pakai jalan pintas aja ya, saya pakai jalan pintas, kamu harus optimis, ya. Kamu harus optimis di masa depanmu, ya. Kamu harus punya masa depan yang optimis. Nah, wa anta tawaqqu al khaira, mengharap kebaikan di masa depanmu. Mengharap kebaikan kan sama dengan optimis kan? Nah, Betul, sekarang Ustaz. coba terjemahkan aja menjadi optimis. Nah, itu nanti Anda terjemahan idiomatiknya bagaimana? Tadi diterjemahkan sama Kohana di sini, Qadirun ini kuasa. Betul, secara apa namanya teksnya itu kuasa. Tetapi nanti ada diksi.
diksi yang pemilihan kosakata mana yang tepat. Setiap orang itu punya kemampuan, ya, punya kemampuan. Nah, lalu nanti di dalam apa namanya fi hadil hayati itu di dalam penerjemahan di pada unsur berikutnya nanti ada pembuangan atau pengurangan penambahan. Apakah dalam hidup ini bisa saja dalam hidup ini setiap orang pasti punya kemampuan, ya, sampai batas tertentu, ya, pasti punya kemampuan se apa namanya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, sebatas kemampuannya. Anyasna hayatahu, ya, untuk membuat hidupnya, nah, atau merencanakan hidupnya, ya, miskin atau kaya, bahagia atau tidak, tersenyum atau tidak tersenyum. Nah, abisah minggu mungkin bisa diartikan cemburu, tapi bisa juga diartikan tidak tersenyum. Nasihat yang pertama buatmu adalah latai as. Kamu jangan putus asa dan harus optimis. Latakul innaka lastana biqoh. Kamu jangan pernah mengatakan bahwa kamu itu tidak pintar, ya, bahwa kamu itu tidak pandai. Wala inna dzurufa liddak, dan kamu jangan pernah mengatakan bahwa eh, apa namanya kondisi itu tidak mendukungmu. Contoh misalnya, saya ini dari SMA, saya itu hanya orang miskin, saya itu apa namanya belum pernah belajar bahasa Arab misalnya. Itu wala inna dzurufa liddak, ya. Anda jangan pernah mengatakan bahwa kondisi itu tidak mendukungmu, menjadi lawanmu. Zidduka itu menjadi lawanmu. Fala'alamu, karena dunia tidak hanya membutuhkan orang pintar saja, ya, dan kesuksesan itu tidak terbatas pada orang-orang pintar. Duna ghairihim. Nah, itu nggak perlu diterjemahkan misalnya. Ya, jadi setiap orang dalam hidup ini punya kemampuan sampai eh, sebatas tertentu. Mau membuat hidupnya bahagia, kaya, atau miskin, tersenyum, dan lain sebagainya di situ kan. Nasihat yang pertama adalah kamu jangan pernah putus asa dan harus selalu optimis. Kamu jangan pernah katakan bahwa kamu itu bukan orang pandai. Kamu jangan pernah katakan bahwa lingkungan tidak mendukungmu. Ya, di situ ya, Didaka adalah musuhmu, artinya tidak mendukungmu. Karena dunia tidak hanya butuh orang-orang pandai, dan kesuksesan itu tidak terbatas hanya untuk orang-orang jenius. Nah, seperti itu. Itu nanti dikaji di dalam sebuah teks yang bagus. Ya, Anda silahkan untuk meramu apa namanya hasil terjemahan Anda menjadi terjemahan yang bagus. Itu kira-kira ya hari ini ketika ada pendekatan dan metode, ya yang penting kuasai dulu kosakatanya itu. Ya, nanti eh, maksudnya seperti apa, Anda akan tahu maksudnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu waktu kita. Nanti kita sambung lagi minggu depan dengan UTS. UTS-nya insya Allah bentuknya adalah praktek. Praktek menerjemahkan seperti ini. Dengan teks yang sangat sederhana dan semua kosakatanya insya Allah Anda semua paham. Oke? Sampai di sini dulu. Bila hudana ktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, wabarakatuh. Ustaz. Syukran, Iya, Ustaz. ya afwan ya. Oke, kita sambung lagi. Sebentar. Saya keluar dulu ya. Share screen, stop. Save.